Selamat malam wahai para penunggu Kamar Angker, gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di Terror Talk malam ini, gue mau melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Belakangan ini, di kolom komentar video-video gue, itu ada satu pertanyaan spesifik yang kerap kali diulang-ulang. Pertanyaan, Bang, video-video short horror yang lo kirim ini cerita asli? Atau cuma karangan sih? Nah, gue bisa dengan bangga menyatakan kalau sebagian besar cerita yang ada di short yang gue kirim itu adalah murni karangan gue. Murni fiksi yang gue bangun buat hiburan. Iya, sebagian besar. Jadi buat kalian yang mau ngetik, Bang, cerita hari ini kurang serem, atau Bang, plot twistnya ketebak, go ahead. Gue sangat terbuka sama kritik itu karena emang karya gue. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Kenapa gue bilang sebagian besar? Karena sebagian kecil sisanya adalah cerita yang menurut narasumber gue benar-benar mereka alami sendiri dan itu nyata. Kita ambil contoh 3 video yang gue kirim minggu kemarin. Yang pertama, Gubuk Ireng. Nama gue Haryo. Di daerah rumah pade gue ada satu lokasi yang semua orang sepakat kalau tempat itu angker. Sebuah gubuk di pinggir hutan dengan kayu yang seluruhnya sudah menghitam. Anak-anak sini menyebutnya Gubuk Ireng. Biasanya kami cuma berani saling tantang di depan pintu. Sampai suatu hari karena benar-benar bosan, kami berempat nekat masuk. Udara di dalamnya terasa asem dan busuk, bikin sesak napas. Karena tidak menemukan apa-apa setelah berkeliling, kami pun keluar dengan perasaan lumayan lega. Awalnya semua tampak normal, sampai besok paginya sebuah bekas merah muncul di lengan gue dan teman-teman gue. Mirip kayak cetakan telapak tangan manusia. Cerita tentang sekelompok anak yang so berani masuk ke gubuk tua di tengah-tengah hutan. Lalu pulang-pulang ada bekas telapak tangan merah di lengan mereka. Menurut kalian ini cerita yang asli? Jangan dijawab dulu, kita bahas video berikutnya. Nama gue Rama. Waktu itu gue dan teman-teman gue masih sering main basket di lapangan sampai maghrib. Biasanya cuma buat cari keringat sebelum pulang. Awalnya semua kerasa biasa aja, sampai salah satu teman gue mendadak berhenti dan bilang, kalau ada bau gak enak. Kami semua diem, mendusuk darah. Dan emang sih, ada bau kayak bau bangkai tikus gitu. Tapi dikit lah. Karena merasa tidak penting, kami lanjut main. Sampai akhirnya gue melempar bola ke arah teman gue. Belum sempat bola itu sampai, tiba-tiba gerakannya berhenti. Bola itu melayang diam di udara sejenak, lalu jatuh begitu saja ke tanah. Sore itu kami semua lari pulang. Bahkan gak ada satupun dari kami yang berani menoleh untuk mengambil bola itu. Video kedua, basket maghrib. Ini favorit gue secara visual. Ceritanya tentang anak-anak yang asik main basket pas azan maghrib berkumandang. Lalu mereka sadar kalau jumlah pemain di lapangan tiba-tiba bertambah 1. Sosok yang gak diundang. Kemudian, kita simak video ketiga. Aku Fani. Dulu, aku sering diganggu makhluk halus setiap kali berada di kosan mantanku. Anehnya, saat aku bertanya ke orang-orang sekitar, tidak ada satupun yang merasa kosan itu angker. Seolah-olah, gangguan itu memang hanya menarget diriku. Kejadian yang paling parah adalah saat aku sedang asik menonton video di laptop. Tiba-tiba rambutku ditarik ke belakang dengan sangat kuat, sampai kepalaku membentur tembok. Saat itu aku benar-benar bingung. Namun sekarang, setelah bertahun-tahun putus, aku baru menyadari satu hal. Mungkin bukan kosan yang bermasalah, tapi dia. Sepulang dari pendakian di salah satu gunung, mantanku itu mungkin membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekedar kenangan. Kisah seorang cewek yang lagi duduk sendirian di kamar menonton video. Tiba-tiba rambutnya ditarik kencang oleh sosok yang tidak terlihat. Kita bahas tiga-tiganya sekarang. Gubuk Ireng. Jujur ya,
Gubuk Ireng ini adalah 100% hasil imajinasi gue setelah gue kebanyakan dengar mitos tentang penghuni gubuk di tengah hutan. Gue pengen bangun vibe tentang rasa penasaran anak-anak yang ujungnya tuh sial gitu. Bekas tangan merah itu simbol dari tanda kalau mereka sudah gak diterima di sana. Menurut kalian, cerita kayak gini tuh bisa kejadian gak di dunia nyata? Basket Maghrib. Cerita ini tribut gue buat para orang tua kita dulu yang selalu bilang, masuk rumah, udah maghrib. Di sini gue mainin sisi psikologis, rasa takut saat kita merasa diawasi di tempat terbuka. Apakah ini asli? Well, secara kejadian spesifik di video ini, gue yang nulis skenarionya. Tapi secara fenomena ketempelan pas maghrib, gue yakin banyak dari kalian yang punya pengalaman serupa. Dari 3 video minggu kemarin, adakah yang merupakan cerita dari narasumber? Jawabannya ada, dan itu adalah kisah di Jambak. Ini bukan karangan gue. Kisah ini diceritakan langsung oleh salah satu teman dekat gue, yang panggil aja namanya Aya. Aya ini orangnya skeptis. Tadinya dia gak percaya hantu, sampai suatu malam di kosannya dia ngerasa rambutnya ada yang narik sampai kepalanya dengak ke belakang. Dia langsung ketakutan dan dia ngerasain banget tarikan itu. Gak ada yang tahu gimana dia ditarik karena di belakangnya itu hanya tembok gitu. Sampai sekarang tidak ditemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi sekarang kalian tahu kan? Kadang apa yang kalian tonton itu imajinasi gue, tapi kadang itu adalah trauma nyata yang dialami orang lain. Sekarang giliran gue yang nanya. Punya cerita yang lebih serem dari Ayah? Atau punya pengalaman aneh yang gak masuk akal? Gue pengen denger. Mau gue ceritain ulang cerita kalian di konten gue selanjutnya? Caranya gampang. Tulis saja cerita lengkap kalian di kolom komentar setiap video gue, atau DM kalau mau identitas kalian dirahasiakan. Sekian dulu dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan, dan seperti biasa, have a nice nightmare.